Baik para siswa, kita akan mengawali pembelajaran kita untuk pertemuan yang kedua pada kompetensi dasar 3.1. Mengenai apa? Mengenai memahami keunikan diri sebagai citra Allah. Minggu yang lalu kita sudah mencoba memahami apa itu unik, mengapa kita sebagai pribadi unik, dan sebagainya. Maka pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada bagian yang kedua, yaitu citra Allah. Tapi baik kalau kita melihat kembali apa yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Kita sudah memahami bersama mengenai unik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terutama pada kbbi.web.id. Di sana dikatakan bahwa unik itu berarti tersendiri dalam bentuk atau jenisnya, lain daripada yang lain, atau tidak ada persamaan dengan yang lain. Bisa juga dikatakan sebagai khusus, lain daripada yang lain. Ini pengertian secara umum mengenai unik. Nah, kita sebagai seorang pribadi juga disebut sebagai pribadi unik. Meskipun secara umum kita sebagai manusia itu sama. Ya, dari secara fisik kita memiliki banyak kesamaan. Memiliki hidung, memiliki mulut, memiliki mata, kuping, atau telinga, tangan, kaki, rambut, dan sebagainya. Secara umum kita sama dengan yang lain, tetapi di balik kesamaan itu kita tetap memiliki perbedaan. Artinya kita tidak ada yang menyamai, kita disebut unik, tidak ada yang sama dengan diri kita. Minggu yang lalu saya katakan anak kembar identik sekalipun tetap mereka adalah pribadi yang berbeda. Nah, kita disebut pribadi unik ya, karena kita berbeda satu terhadap yang lain. Perbedaan menyangkut apa? Perbedaan tersebut terletak pada banyak hal. Seperti minggu kemarin sudah kita bahas bersama. Dari aspek watak, pengetahuan, ya, kemudian keterampilan, pola pikir, warna suara, warna kulit, dan sebagainya, masih banyak lain yang membedakan kita satu terhadap yang lain. Maka dari itu kita bisa disebut sebagai pribadi. Keunikan manusia adalah anugerah Allah. Dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 4, ayat 13 sampai dengan 16, manusia diciptakan secara dahsyat dan ajaib. Setiap manusia diciptakan secara khusus. Ini merupakan permenungan dari seorang pemazmur bahwa dirinya merasa diciptakan oleh Allah secara dahsyat dan ajaib. Setiap manusia diciptakan secara khusus. Bagaimana bunyi mazmur tersebut? Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Pemazmur merasa diri bahwa segala sesuatu sebelum pemazmur itu ada, merasa bahwa Tuhan sudah mempersiapkan. Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Ini refleksi seorang pemazmur.
Kemudian ayat berikutnya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku, dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Ini seorang pemazmur merefleksikan keberadaannya, yang menegaskan bahwa diri kita, diri pemazmur tadi merasa bahwa keberadaannya itu dijadikan secara ajaib, secara dahsyat. Nah, inilah yang membedakan bahwa kita, menandakan bahwa kita sebenarnya diciptakan berbeda satu terhadap yang lain. Kalau masing-masing pribadi menyadari atau paling tidak memahami bahwa dia dijadikan oleh Allah itu secara detail semacam ini. Allah mengetahui sebelum mereka bisa mengatakan sesuatu. Allah tahu apa yang dilakukan oleh manusia. Ya. Bahkan matamu melihat selagi aku bakal anak, dan di dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi ini pengenalan, refleksi seorang pemazmur mengenai pengenalan dirinya. Inilah yang menegaskan bahwa kita dijadikan sebagai pribadi unik. Nah, keunikan manusia berkaitan dengan kedudukannya sebagai ciptaan yang lain. Jadi keunikan manusia berkaitan dengan kedudukannya dari ciptaan yang lain sebagai citra Allah. Kita berbeda dari ciptaan Allah yang lain. Nah, dalam dokumen Konsili Vatikan II, Gaudium et Spes, disebutkan bahwa sebagai citra Allah, manusia diberi karunia khusus berupa akal budi, kebebasan, dan hati nurani. Kemampuan dasar itulah yang membedakan manusia satu dengan yang lainnya. Nah, selain kemampuan dasar ini membedakan manusia satu dengan yang lain, akal budi, kebebasan, dan hati nurani ini menjadi pembeda kita manusia dengan ciptaan Allah yang lain. Mungkin beberapa ciptaan Allah selain manusia, misalnya hewan, ada yang memiliki akal budi, tetapi akal budi mereka memiliki akal lah. Tetapi akal mereka tidak sebaik yang dimiliki manusia. Katakanlah kera. Kera itu memiliki akal yang cukup baik. Ya, tetapi akal yang dimiliki kera itu tidak sebaik yang dimiliki manusia. Nah, itu. Jadi kemampuan dasar berkaitan dengan akal budi, kebebasan, dan hati nurani inilah yang membedakan, sungguh membedakan manusia satu dengan yang lainnya. Apakah maksudnya kita diciptakan sebagai pribadi unik atau berbeda terhadap yang lainnya? Apa maksudnya? Tentu Allah memiliki kehendak, Allah memiliki maksud dengan kita diciptakan berbeda satu terhadap yang lain. Maksudnya apa? Agar kita di dalam kelebihan dan kekurangan kita, di dalam keunikan yang kita miliki, kita bisa saling melengkapi sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik. Coba bayangkan kalau semua seragam, ya, semuanya sama setiap manusia. Tentu ada hal-hal lain yang tidak bisa dikembangkan. Nah, maka dari keunikan-keunikan yang kita miliki itu, mari kita sadari bahwa itu memang
di dalam refleksi kita sadari bahwa itu memang Allah menghendaki agar kita satu dengan yang lain saling melengkapi. Kita lanjut pada bagian kedua.